Ahayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi anzala al-furqana lisanan arabiyyan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang kita hormati bersama Ustaz kita, Ustaz Bukhari, yang Masya Allah luar biasa sudah mentaksis bersama Ustaz Iqbal Ma'had Al-Itqan. Mudah-mudahan mencapai ke tingkat itqan semuanya. Hafalan Qur'annya mutqin insyaallah. Hafalan hadisnya mutqin. Bahasa Arabnya mutqin insyaallah. Para ustaz, pada mudarris yang semuanya saya cintai, dan anak-anakku semuanya, anak-anak ini enggak ini ya, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Ada yang ingin jadi orang hebat, ada yang ingin jadi orang hebat. Anak-anakku sekalian, ini kepada siswa-siswa, ada yang ingin jadi orang hebat di bidang agama, di bidang kehidupan. Ada yang ingin menjadi orang hebat? Masya Allah. Nah. Orang hebat di dalam Al-Quran sering digunakan kata-kata rijal. Rijalun. Rijal ini kalau dalam Al-Quran mayoritas adalah orang-orang yang hebat. Kalau al-mala, orang-orang hebat yang jahat. Al-mala. Tapi rijal seperti rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Itu rijal di sini maknanya orang-orang hebat. Orang hebat itu yang banyak menyelesaikan masalah. Maka ketika terjadi paceklik di masa Nabi Yusuf, yang muncul orang hebat. Nabi Yusuf alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran, inni hafizun alim. Ketika di masa Umar ibn Khattab,
beliau jadi khalifah juga terjadi paceklik yang luar biasa. Amul Majah. Sampai mengumpulkan sahabat-sahabat besar. Dikumpulkan. Untuk mendapatkan pendapat dari para sahabat. Maka beliau menyampaikan, silakan para sahabat sekalian mengkhayal untuk menyelesaikan problematika negeri ini, apa yang harus dilakukan, khususnya kemiskinan yang mendera saat itu. Ini di kota Madinah yang khilafah Islamiyah saat itu didera oleh kemiskinan. Silakan para sahabat diminta untuk pendapatnya. Ada yang mengangkat tangan untuk menyelesaikan problematika ini. Atamanna an takuna hadhil Madinah mali'atan dhahaban. Kalau saya menghayalkan untuk menyelesaikan kemiskinan, saya menghayal bagaimana kota Madinah ini jadi emas semuanya. Unfiquhu fi sabilillah. Kami infakkan semuanya di jalan Allah. Jadi ingin membagikan BLT. Apa BLT? Bantuan langsung tunai dengan emas. Umar bin Khattab kurang senang. Maka teman-teman, siapa lagi yang mau mengkhayal untuk menyelesaikan problematika ini? Karena orang yang memiliki daya khayalan yang hebat itu, kalau dia mampu berusaha mencapainya, akan menjadi orang hebat. Maka cita-cita itu asalnya adalah dari khayalan yang kemudian diusahakan dengan maksimal, akhirnya tergapai. Ada lagi sahabat yang angkat tangan, atamanna, kalau saya mengkhayal, menginginkan, tapi susah, antakuna hadhil Madinah mali'atan jauhara wa yaquta. Emas sudah, maka saya menghayalkan bagaimana lebih hebat lagi, yaitu kota Madinah ini penuh dengan intan permata. Unfiquhu wa atasaddaqu bihi fi sabilillah. Otaknya infak fi sabilillah. Memberi. Itu orang hebat itu. Tapi Umar bin Khattab kurang puas dengan cuma itu, kan pembantuan kemudian selesai, bantuan selesai. Beliau berkata, atamanna rijalan. Ketika ditanya oleh para sahabat, kalau menurut Tuhan bagaimana Tuhan? Kami menjawab begini, Tuhan kurang suka. Kami menjawab begini, Tuhan kurang suka. Nah, menurut Tuhan bagaimana? Walakinni, kalau aku, atamanna rijalan, mengharapkan orang-orang hebat untuk menyelesaikan problematika negeri itu, menyiapkan orang-orang hebat. Atamanna rijalan. Tapi rijalan, orang-orang yang hebat itu yang jelas, sudah jelas hebat, yang sudah meninggal. Kalau yang belum meninggal, ini masih diragukan nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah itu. Kalau yang masih hidup, makanya perlu usaha untuk selalu minta husnul khotimah. Yang meninggal, atamanna rijalan mithla Abi Ubaidah ibn al-Jarrah wa Mu'adz bin Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah, asta'inu bihim li'a'la'i kalimatillah. Kalau aku
bukan ingin bagi-bagi dunia, bagi-bagi emas, bagi-bagi intan. Itu habis. Tetapi takwinur rijal, membentuk generasi-generasi unggulan. Mithla Abi Ubaidah ibn Jarrah. Siapa Abu Ubaidah? Jenderal. Disiapkan jenderalnya. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wa Mu'adz bin Jabal, ulama. Wa Salim Maula Abi Hudzaifah, negarawan. Disiapkan itu. Semuanya sudah meninggal. Tapi orang-orang hebat begitu ingin diciptakan orang-orang seperti itu untuk menghadapi problematika. Kalau ingin jadi orang hebat, bagaimana nih? Ini khusus anak-anakku semuanya ya. Saya panggil anak-anak. Saya ini kan sudah tua. Ya. Kalau anak-anak saya, cucu saya itu sudah muda, ada yang seperti Anda. Ya, cucu saya sudah 2 SMA. Jadi semuanya anak-anak ini. Coba. Rijal. Yang diinginkan itu rijal. Dan rijal yang kalau kita perhatikan, orang-orang hebat di dalam Islam itu manusia-manusia yang memiliki kekuatan tazkiyatun nufus. Manusia-manusia yang takwa. Kalau dalam Al-Quran saja jelas. Umpama itu dalam surat An-Nur yang saya bacakan di awal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang hebat, rijal, yang mereka ini aktif bisnis, aktif jual beli, menguasai ekonomi, tetapi semuanya la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah. Semua kegiatan-kegiatan bisnisnya tidak pernah melupakan dari zikrullah. Aktivistis tapi zikrullah, selalu ingat Allah. Sehingga menjadi pebisnis yang jujur. Kalau jadi pejabat-pejabat yang jujur. Karena tidak pernah terlupakan daripada zikrullah. Sebab orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang dilupakan dari zikrullah. Manusia-manusia hebat itu hubungan dengan Allahnya kuat. Ketika Umar ibn Abdul Aziz tahajud, karena orang hebat itu mesti tahajudnya kuat. Kalau anak-anakku ingin jadi orang yang ingin hebat itu tahajud harus kuat. Kalau tahajudnya nggak kuat, nanti hebatnya dipengaruhi setan. Ketika tahajud, beliau membaca surat As-Saffat. Ketika sampai ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka, mereka akan dimintai tanggung jawab. Nangis. Baca lagi, nangis lagi. Waqifuhum, orang-orang pejabat-pejabat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Waqifuhum,
hentikan mereka. Akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Nangis. Jangankan jadi pejabat, menjadi seorang diri sebagai pribadi saja, untuk tanggung jawab hisab sangat berat di hadapan Allah. Berat di hadapan Allah. Maka tidak mungkin jadi orang hebat itu kalau kekuatan tazkiyatun nafsnya lemah. Harus kuat. Makannya selalu yang halal. Makan haram tuh hati-hati, akan menghasilkan, makanan haram itu menghasilkan sel-sel yang tidak baik. Dari sel-sel yang tidak baik akan mempengaruhi kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Males sholatnya, males jamaahnya, males tilawahnya. Kalau ada hal-hal yang haram masuk dalam diri kita, anak-anakku, ada yang pernah kenal sahabat yang namanya Abu Dujana. Abu Dujana, udah pernah dengar? Hah? Iya. Abu Dujana tinggal di Madinah. Di sampingnya orang Yahudi. Setelah sholat subuh, Abu Dujana itu selalu cepat pergi. Setelah subuh nggak wirid lagi, pergi. Diketahui oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW kalau jadi imam, yang di belakangnya itu ketahuan semuanya, diperlihatkan oleh Allah. Siapa yang datang, siapa yang nggak datang, siapa yang duluan, ketahuan. Abu Dujana ini setiap setelah sholat subuh langsung pergi. Satu saat berada di belakang Rasulullah SAW. Setelah sholat subuh mau pergi, ditangkap tangannya. Malah kayak Abu Dujana. Abu Dujana, apakah engkau tidak membutuhkan untuk zikir, untuk minta kepada Allah? Begini ya Rasulullah, cerita. Rumah saya di sampingnya rumah orang Yahudi. Rumah Yahudi punya kurma yang besar. Buahnya itu suka jatuh ke pelataran rumah saya. Anak-anak saya kalau bangun cepet-cepet subuh itu bangun, kemudian ngambilin kurma-kurma itu. Maka saya cepat-cepat pulang untuk mengambilin kurma itu, kemudian aku kembalikan, aku taruh di depan pintunya orang Yahudi itu. Bukan untuk dimakan. Supaya anak saya tidak makan kurma yang jatuhan dari kurma Yahudi. Padahal kalau dalam fikih kan, kalau jatuh di pelataran kita itu ada yang makan, itu milik kita. Wah, gitu. Tetapi saking hati-hatinya Abu Dujana, tidak rela kalau anaknya makan buah kurma jatuhan dari pohon kurmanya Yahudi. Suatu saat dia cerita, ya Rasulullah, pernah aku pulang terlambat karena doa zikir terlambat. Anakku sudah ngambil kurma dan aku lihat sudah dimakan kurmanya. Kemudian aku ambil kurmanya dari mulutnya.
sambil aku bertanya, nanti bagaimana pertanggungjawaban Abu Dujana karena anaknya memakan korma jatuhan dari korma Yahudi. Itu cerita begitu, sahabat Abu Bakar dengar, langsung didatangi Yahudinya. Di Yahudi itu korma dijual enggak? Saya beli. Loh, untuk apa? Bukan, diceritakan yang tadi. Abu Dujana itu suka mendapatkan jatuhan buah korma, tapi kemudian selalu ditaruhnya di pintunya Yahudi, nggak dimakan. Jadi sudah saya beli aja, biar runtuhannya halal buat Abu Dujana. Yang jadi problem gara-gara tidak zikir setelah subuh, gara-gara takut makan haram, sampai menggerakkan Abu Bakar As-Siddiq untuk membeli pohon itu. Yahudinya bingung, yang membeli Abu Bakar mau diberikan Abu Dujana karena ini. Fikir-fikir, dikumpulkanlah anak-anaknya. Orang Islam tuh begitu ya. Yang bermasalah Abu Dujana, yang menyelesaikan Abu Bakar As-Siddiq gara-gara takut makan haram. Masuk Islam semuanya itu Yahudi. Diberikan kormanya untuk Abu Dujana. Makan haram takut. Karena inti dari tazkiyatun nafs itu selalu yang halal, menjauhi yang haram. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi yang haram-haram, menjadi orang yang ahli ibadah. Yang haram semuanya tinggalkan. Itu masih banyak cerita-cerita seperti itu, banyak. Dari kejadian sahabat, bagaimana Abu Bakar ketika pernah memakan sesuatu yang boleh jadi haram tetapi nggak sengaja, diuntakkan kembali. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah sendiri, lapar, nggak ada siapa-siapa. Langsung yang di atas meja dimakan. Ketahuan sama pembantunya, khodimnya. Tuhan, biasanya Tuhan kalau mau makan ditanya dulu kepada saya. Iya, tapi kamu kan nggak ada. Lu ada memang kenapa? Begini Tuhan, tadi kepala kampung itu digigit ular. Kemudian saya jampe, bukan ruqyah, bukan, dijampe-jampe. Jampe itu haram. Kemudian saya diberikan makanan ini. Langsung karena hasil dari jampe, langsung dimuntahkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Takut tersisa. Doanya, ya Allah, apa yang aku makan sudah aku keluarkan. Apa yang sudah diserap oleh darah, ampunilah. Takut makan haram. Itu orang hebat. Maka rijal di situ aktif berbisnis, aktif transaksi jual beli, tapi takut, lupa dari zikrullah. Jadi tidak pernah melupakan zikrullah. Wah,
Orang-orang yang disebut rijal dalam versi surat An-Nur ini yang selalu menegakkan sholat. Menegakkan sholat ini ternyata berat. Mungkin anak-anakku nggak suka membaca kitab kuning. Ada kitab kuning Syekh punya Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau berpendapat, ini pendapat, bahwa iqamatus shalah dan muhafadzatus shalah intinya semuanya tazkiyatun nufus. Pertama adalah wudunya, sesucinya, toharosnya harus maksimal. Kalau kita muhafadzatus shalah, kalau kita iqamatus shalah, maksimal wudunya. Hati-hati, nggak sembarangan wudu. Kemudian yang kedua, toharoh semua, baik bajunya, tempatnya, seluruhnya dalam toharoh. Kemudian semua syarat rukunnya dipenuhi, itu muhafadzatus shalah dan iqamatus shalah. Kemudian sampai ke tingkat khusyuknya. Bukan sekedar mudawamah, tapi khusyuknya dalam sholat. Ya memang kelemahan kitab kuning itu tidak memberi notasi hadis-hadisnya, tidak dinotasi. Artinya tidak ada catatan ini rawinya siapa, hadis ini rawinya siapa, enggak disebutkan. Itu kelemahannya. Makanya kalau anak-anakku membaca kitab kuning itu harus cerdas. Harus cerdas. Kalau enggak cerdas bisa nanti takut kesambet. Ngerti kesambet? Jadi harus sekalian, wa iqamis shalah, menegakkan sholat itu inti dari tazkiyatun nafs. Semakin tinggi tingkat sholatnya, semakin berkualitas, maka kehidupannya akan semakin hebat. Berat, memang berat. Khamsah. Rijal adalah orang-orang yang memiliki kepedulian, wa ita'iz zakah, peduli kepada yang lain. Mau berinfak, bersedekah, peduli. Seharusnya makan hari ini umpamanya 20.000 sehari, lebih baik saya infakkan 10.000 untuk kawan saya. Peduli ya. Karena al-muttaqun itu bisa tidak jadi muttaqun kalau tidak memiliki kepedulian. Infak sedekahnya kurang. Infak sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Yang berat lagi, ini orang-orang yang memiliki tazkiyatun nafs yang kokoh, yang disebut rijal, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Selalu takut terhadap hari hisab. Kalau orang takut dari hisab, nggak akan berani korupsi, nggak akan berani nyolong,
nggak akan berani menyakiti orang, nggak akan berani. Justru senantiasa ingin memudahkan, karena ingin hisabnya dimudahkan. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu. Allah memudahkan pada hari kiamat, pada hari hisab. Kerjaannya di dunia bagaimana memudahkan orang. Tidak ada kaidah kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Nah, itu generasi setan itu. Mempersulit orang itu generasi setan. Jadi kalau ingin jadi rijal, tazkiyatun nufusnya kuat, nanti godaan-godaannya juga banyak. Godaan materi, godaan Masya Allah, waktu, hiburan. Ini anak-anakku kalau liburan, kadang-kadang tergoda. Yang biasanya sholat jamaah, enggak sholat jamaah. Yang biasanya tilawah, enggak tilawah. Kendor. Enggak boleh seperti itu. Maka Allah memberikan kiat-kiat bagaimana supaya menghadapi semua tantangan itu menjadi ringan untuk menjadi orang hebat. 3 ayat terakhir dari surat Al-Hijr yang saya baca di depan itu sebenarnya kiat untuk menjadi orang hebat melalui tazkiyatun nufus. Godaan-godaan sekarang ada materialisme luar biasa. Semuanya materi di luar itu. Ada anak sekolah, ada anak ke pesantren, kalau disuruh mengabdi sulit banyak karena otaknya ijazah. Kalau saya mengabdi nggak bisa mengajar, nggak bisa mengikuti universitas ini, banyak yang begitu. Dan berpengalaman, Ustadz punya pengalaman. Dulunya pesantren itu ada pengabdian. Setelah semuanya diterima di perguruan tinggi unggulan, di kedokteran, erosika, nggak ada yang mau jadi pengabdian. Ustadz membimbing sebuah lembaga pendidikan. Ya, santrinya ada lebih dari 3.000-an. Yang lulus setiap tahun itu 700 rata-rata. Yang lulus aliyah. Disuruh mengabdi, satu pun gak ada yang mau. Karena otaknya sudah dunia. Satu pun gak ada yang mau. Dari 700 kanan. Nah, godaan dunia ini yang berat. Ya, padahal rezeki itu dari Allah seluruhnya. Kalau bukan rezeki kita, itu nggak mungkin kita itu mendapatkannya. Dan kalau itu rezeki kita, nggak mungkin nggak didapatkan. Jadi tenang saja. Yang penting kewajiban kita itu usaha. Tapi semakin kita ini memiliki niat yang ikhlas, semakin kita mau berjuang untuk umat, maka Allah yang menjamin kehidupannya. Kalau hambuhu semuanya akhirat, Allah menjamin. Anak-anakku sekalian, banyak dokter miskin. Dokter udah sekolahnya lama, susah, mahal. Sekarang yang daftar kedokteran bisa harus bayar 500 juta, ada yang 1 M. Padahal setelah jadi dokter belum tentu laku. Ada apa lagi baru dari dokter mati lagi. Ada juga.
Rezeki mudah. Makanya bagaimana semua keinginan kita untuk akhirat semuanya. Full akhirat. Nanti Allah yang menjamin masalah keduniaannya. Yang dibutuhkan kita itu sedikit. Sedang hisabnya paling berat. Jangan dianggap hisab itu enak. Berat. Sedang ini cerita sedikit. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ingin minum. Karena di rumahnya nggak tersedia aqua. Air zam-zam nggak ada. Maka keluar dari rumahnya. Ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga. Loh, orang hebat ini. Ternyata ingin minum, nggak tersedia air minum di rumahnya. Keluar juga. Kemudian ketemu dengan Umar bin Khattab. Ternyata ingin mengambil air minum juga. Nggak ada di rumahnya. Kemudian bertiganya datang ke rumah sahabat. Tidak diceritakan dalam riwayat itu. Kemudian disediakan air minum. Ketika diminum oleh Rasulullah, baru setegukan. Belum habis satu gelas. Dan gelas Arab gelas kecil. Nggak ada yang kayak kita gelas gede-gede. Gelas kecil. Baru minum setegukan. Rasulullah mengucapkan satu ayat. Tsumma latus'alunna. Terusnya, yauma idzin 'anin nar. Baru setegukan. Kemudian kamu sekarang akan dimintai pertanggungjawaban. Baru seteguk dimintai pertanggungjawaban. Nikmatnya itu dimintai pertanggungjawaban. Maka hisab itu berat. Maka orang yang hebat yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qubur. Selalu ingat hisab. Takut kepada Allah. Bagaimana kita berteguk-teguk, bergelas-gelas. Apalagi kemudian bergelas-gelas minuman yang mempromosikan LGBT lagi. Waduh, hisabnya gimana lagi? Ngerti kan minuman yang LGBT? Hisabnya lebih berat. Jadi ini orang-orang hebat. Nah, untuk menghadapi ujian-ujian yang berat itu, Allah memberikan resep yang tadi saya sampaikan, 3 ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahwa engkau Muhammad merasa sempit dadamu akibat gunjingan orang-orang kafir Quraisy. Selalu menjelekkan, selalu membuli. Disuruhnya tazkiyatun nafs. Fasabbih bihamdi rabbik. Suruh sucikanlah Rabbmu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih banyak, bertahlil banyak, berzikir banyak. Kalau menghadapi ujian-ujian harus mengokohkan ini. Zikrullah.
Bukan sekedar itu. Tidak cukup dengan zikir. Zikir banyak. Ada yang lebih khusus. Wakum minas sajidin. Perbanyak sholat. Sholat duhanya nggak pernah ditinggalkan. Sholat tahajudnya kuat. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang muakkadah yang 12 rakaat nggak pernah ditinggalkan. Wa kum minas sajidin. Kalau ingin jadi orang hebat, memperbanyak zikir, memperbanyak sujud. Yang lebih berat lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lebih umum. Ibadah, kalau yang tadi zikir, sholat. Kalau ini ibadah secara umum, bagaimana perilaku kita, kehidupan kita, semuanya lillah. Maka inti daripada tazkiyatun nufus itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Lillah, semuanya lillah. Itu inti. Waktu belajar huruf hijaiyah dulu, jim, setelah jim apa? Ha, terus urutannya itu ya. Kalau tazkiyatun nafas dibalik. Kho, ha, jim. Ini tazkiyatun nafas. Kho, ha, jim. Bukan jim, ha, kho. Maksudnya gimana? Kho, ha, jim. Tazkiyatun nufus itu harus dimulai dari pembersihan dari perilaku-perilaku yang jelek. At-takhalli, kho dulu. At-takhalli. Semua yang jelek gak ada. Sifat-sifat aib-aib yang jelek-jelek gak ada dalam diri kita. Baru setelah itu at-tahalliha, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Barulah, itulah muslim yang hakiki. Ketika jauh dari semua yang jelek, kemudian dipenuhi, dihiasi dengan yang baik, dengan baik, itu hakikat at-tajalli seorang muslim. Omongannya selalu baik, perilakunya selalu baik, mendoakan orang yang baik-baik, semuanya serba baik, indah. Maka perilaku seorang mukmin itu semuanya menjadi orang yang baik-baik, indah dalam kehidupan. Jadi ingin menjadi orang hebat harus kuat tazkiyatun nufusnya. Tazkiyatun nufus berupa menghiasi diri dengan semua fadail, menghiasi dengan amal-amal salihah, menghiasi diri dengan azkar, zikrullah. Bacaan-bacaannya, tilawatul Qur'annya kuat. Ada yang tahajud, ingin tahajudnya semalam. Kalau 8 rakaat ingin
bagaimana satu rakaat itu setengah juz, 2 rakaat 1 juz. Kalau 8 rakaat kan sudah bisa 4 juz. Kalau ingin jadi orang hebat, diperkokoh zikrullah. Dan zikir yang paling afdal itu ya tilawatul Quran. Jadi anak-anak sekalian, kalau ingin jadi orang hebat yang akan menyelesaikan problematika kehidupan dalam berbangsa, bernegara, adalah orang-orang hebat yang dekat dengan Allah, yang takut menipu, takut tidak jujur, takut tidak amanah. Menjadi orang yang betul-betul mencari ridho Allah. Itu pengantar dari saya. Untuk menjadi orang hebat harus kuat tazkiyatun nufusnya. Karena tazkiyatun nufus ini kalau kita banyak istighfar, istighfar itu Masya Allah disebutkan dalam Al-Quran manfaatnya. Kalau ingin mendapatkan turunan yang baik-baik, yang hebat-hebat, banyak istighfarnya. Kalau ingin banyak rezeki, banyak istighfarnya. Kalau ingin diangkat derajatnya, banyak istighfarnya. Wah, seluruhnya meminta ampun kepada Allah. Kalau ingin dibukakan rezekinya, banyak tawakalnya, banyak takwanya. Begitu. Hebat, ya, kaya, tapi dermawan. Kan indah kalau anak-anakku menjadi orang-orang hebat, kaya, dermawan. Kalau ada masjid di sana kurang. Wah, kurang apanya? Oh, ini belum selesai pintunya, datangi. Udah, berapa untuk pintunya? Nih, dari saya. Kan orang hebat. Wa ita'iz zakahnya itu kokoh. Dan banyak. Insya Allah. Itu saja pengantar dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.